Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kainur Abadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Perubahan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, biasanya berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, yang selanjutnya perkembangan. Apa itu perkembangan? Nah, perkembangan merupakan proses menyertai perubahan yang meliputi pada perubahan tingkat kematangan suatu makhluk hidup, atau dapat diartikan suatu proses menuju kedewasaan, di mana proses tersebut merupakan proses kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan angka, dan bersifat relatif, dapat kembali. Nah, yang selanjutnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Dan selanjutnya ada perubahan jumlah dan ukuran, dapat dinyatakan dengan angka dan grafis. Nah, yang selanjutnya perkembangan dapat dinyatakan secara kuantitatif melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau kematangan organisme. Nah, yang selanjutnya contoh-contoh perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, contoh pertumbuhan adalah yang pertama, tumbuhnya kecambah pada biji tanaman. Yang kedua, tumbuhnya akar tanaman pada biji tanaman. Yang ketiga, tumbuhnya tunas menjadi pohon. 4. Pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan bertambahnya tinggi badan. Yang terakhir, pertumbuhan buah yang ditandai dengan perubahan volume buah dan beratnya. Nah, yang terakhir itu contoh perkembangan adalah yang pertama, perkembangan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhnya tanaman. Yang kedua, perkembangan organ produksi tanaman yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Yang ketiga, tambahnya jumlah sel yang menyebabkan perkembangan biji menjadi kecambah dan bakal tanaman. Yang keempat, perkembangan enzim pada tumbuhan yang membantu tanaman tersebut ke dalam proses pertumbuhan. Yang terakhir, pembelahan sel yang pada tumbuhan dan perpanjangan akar. Nah, itu adalah sedikit yang bisa saya jelaskan dari PPT saya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.